Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita sayangi, kita muliakan segenap panitia penyelenggara, keluarga besar dari Masjid Al-Ikhwan, juga keluarga besar dari yang mewakafkan masjid ini. Kita doakan semoga yang sudah meninggal dunia Allah bahagiakan dalam alam kuburnya, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan juga jadi keluarga yang selalu dalam pandangan rahmat ridha Allah SWT. Segenap ubabah, segenap syarifah, segenap pimpinan pondok pesantren, pimpinan majelis ta'lim, segenap ustazah yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, dan tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian yang saya muliakan, hari ini kita membahas mengenai wanita-wanita yang solehah di zaman-zaman belakangan ini, atau tepatnya yang saya temui atau saya dengarkan kisah mereka, dan beberapa di antaranya saya tuliskan di buku Bidadari Bumi, baik Bidadari Bumi 1 maupun Bidadari Bumi 2. Harapannya mudah-mudahan semua yang hadir bisa jadi wanita-wanita yang soleh, bisa jadi bidadari bumi tahun 2024 dan seterusnya. Dan sampai 2024 aja, habis itu belakang-belakangnya enggak lagi ya. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing langkah-langkah kehidupan kita, sehingga kita semakin hari semakin solehah, semakin hari semakin istiqomah, semakin hari semakin diridhoi Allah SWT, semakin hari semakin dekat dengan jalan surga kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan kali ini kita akan membahas mengenai buka batiklah, salah satu dari yang pertama-tama saya temui di kota Tarim Hadramaut Yaman. Sebelum kita mulai, kita bacakan Fatihah dulu untuk buka batiklah dan para khobah-khobah yang lain. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang dapat meneladani mereka. Amin. Mudah-mudahan mereka semuanya dibahagiakan Allah sebahagia-bahagianya dalam alam kuburnya untuk yang sudah meninggal dunia. Ada hadiah ini yang di dunia salihah jami'ah syamilah niyatin nafa' wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir ibtigha' mardatih wa qurbih wa thawabih wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil aqibah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu sekalian, saya berangkat ke Tarim tahun 1998. Waktu itu belum ada Daruz Zahra. Daruz Zahra pondok pesantren belum ada. Yang ada hanya baru Daruz Zahra sebagai madrasah
ya. Tahu kan zaman itu suka ada madrasah dunia sekolah siang, sekolah sore. Iya ada. Yang tua-tuaan kayak saya ini tahu nih. Ada benar. Iya tuh ada. Kita juga berapa? Sekolahnya pagi SD SD dulu, ya. habis itu baru Sama benar. sekolah madrasah, Sama di sini. madrasah dunia ya. Nah itu baru semacam itu aja di kota dari Madrono. Cepat pulang kayak 2 jam banget. Sekolah pondok pesantren buat perempuan. Yang ada adalah beberapa pondok pesantren untuk laki-laki. Nah, untuk laki-laki itu udah dari beberapa tahun sebelumnya, sudah bahkan sudah berpuluh tahun sebelumnya sudah ada pesantren-pesantren, pondok-pondok pesantren untuk kaum laki-laki. Sementara kaum perempuannya mereka belajar dari diajarkan sama kaum laki-lakinya, atau mereka diajarkan di madrasah-madrasah, diajarkan juga di majelis-majelis ta'lim. Kayak gini aja nih, ngaji-ngaji gitu. Di majelis-majelisnya diadakan oleh wabah, diadakan oleh para kadai di kota dari Madrono. Ketika saya berangkat, diajak sama bang saya kirain kayak belajar di luar negeri, saya gitu, kirain, tahu-taunya lebih kampung dari kampung saya. Kata Tarim ya. Bahkan lagi saya datang tahun 1998, habis saya kerusuhan di Jakarta, habisnya krisis moneter di Jakarta itu teman-teman saya sekalian, saya ingat banget di kota Tarim itu belum ada jalanan yang beraspal. Bisa buka. Bayangkan kampung. Nanti masuk ke sekolah. Kampung banget. Sampai dengan saya pulang tahun 2002, saya kembali lagi 2003, saya balik lagi ke Indonesia tahun 2003. Itu teman-teman saya sekalian belum ada lampu merah. Karena memang jarang bisa semua mobilnya melintas. Sekarang saya rasa udah ada gitu ya, lampu merah. Saya ingat selama saya di sana itu mulai itu ada jalan-jalanan yang dibikin beraspal. Tapi meskipun keadaannya itu kampung dan kebanyakan orang di sana itu orang kampung, ya pasti masa kampung yang banyak di sana kota. Walaupun keadaannya seperti itu, akan tetapi kalau urusan agama, urusan ibadah, urusan hati, saya berani jaminkan bahwa hati mereka jauh lebih modern daripada hati kebanyakan orang-orang yang hidup di kota-kota yang modern. Hati mereka tinggi, ibadah mereka bagus, kepedulian terhadap sesama luar biasa. Saya ingat saya datang ke sana dekat sama bulan suci Ramadan. Pertama kali nyampe itu tinggal di kerabatnya temennya abang saya. Nah tinggal berapa hari di sana, kemudian pada bulan Ramadan kita cari-cari tempat buat tinggal, akhirnya dapat tuh satu rumah yang ada di atas masjid. Jadi di sana itu kalau bikin rumah bukan di atas ya, di samping masjid. Di sana itu kalau bikin masjid selalu bikin pemasukan buat masjid. Ini bagus juga nih. Itu sebuah pelajaran besar juga tuh. Sehingga gak ada ceritanya masjid baik sejak pembangunannya ataupun sesudah terbangunnya masjid tersebut minta sumbangan ke warga masyarakat. Justru di sana itu masjidnya selalu yang lebih kaya daripada warga masyarakatnya. Warga masyarakatnya itu belum punya AC, masjid-masjidnya udah pada punya AC. Itu saya bayangin kalau di Jakarta jadi tempat orang nginep. Ada lagi ibu ya? Iya. Jadi tempat orang nginep, gitu kan ya? Buat losmen gitu ya orang dari daerah. Saya sudah ada yang nginep di Aliwan juga nih. Kalau mau kajian paginya, jangan ya. Saya ditegur nih sama DKM. Mereka bilang kan kita laki-laki
sekalian, nah ini masjid-masjidnya tuh kaya-kaya gitu. Bahkan di setiap masjid itu ada barodah namanya. Barodah tuh kayak dispenser untuk air dingin atau air biasa gitu, untuk minum, air minum. Dan itu semua orang lewat di situ boleh ambil airnya. Bahkan kalau lagi susah-susah air tuh, itu orang pada ngambil air dari masjid. Jadi masjidnya kaya-kaya gitu di sana. Karena mereka sebelum bangun masjid itu memang sudah memiliki dana yang cukup untuk terbentuknya masjid. Nah, ketika bangun masjid tersebut, masjidnya berdiri pula pemasukannya masjid. Macam-macam. Ada yang di sampingnya masjid kebun kurma. Jadi hasil dari kebun tersebut dijual untuk penghasilannya atau untuk operasinya dana masjidnya gitu per bulannya. Ada juga yang di dekatnya masjid itu dibikin pertokoan yang disewakan. Nanti itu hasilnya itu untuk masjid. Atau kadang-kadang dibikin toko yang dikelola oleh masjid sehingga penghasilan dari toko tersebut juga buat masjid. Nah, ada juga beberapa masjid yang di sampingnya masjid tersebut itu dibangun rumah kontrakan. Seperti Masjid Al-Qor yang saya kontrak di situ. Ceritanya, kontraklah saya sama abang saya. Jadi begitu masuk, itu langsung tangga naik ke atas, rumahnya di atas, gitu ya. Persis di sampingnya masjid. Jadi saya kalau tidur di ada satu kamar itu yang memang bersebelahan sama kayaknya deketan sama tempat imam, tempat orang adzan, tempat muadzin nih. Saya kayak lagi diadzanin telinga saya. Berasa jadi bayi saya. Tiap waktu sholat pula gitu ya. Ibu lagi Bu. Masya Allah. Ibu, Nah, lagi. teman-teman sini sekalian, saya Nggak apa-apa. tinggal di situ. Sebelahnya hormon. Maaf. Di bawah itu isinya pertokoan, beberapa toko gitu, kayak ada misal 3 toko, di atasnya rumah kami gitu. Terdiri dari 3 ruangan, ada kamar mandi dan seterusnya. Saya pun tinggal sama abang saya hari pertama belum punya barang. Pas di bulan Ramadan, nggak punya buat bukaan puasa. Nggak punya. Mau buka puasa apaan, beli apa juga nggak ngerti. Beli bakwan di mana sih lupa. Di bawah. Bala-bala ya. Lagi. Abang saya siang hari itu dia bilang ke saya mau keluar nih ke toko, mau beli kasur, mau beli kompor, mau beli barang-barang, dia bilang. Saya pun nyatetin tuh apa aja yang mesti dibeli gitu kan. Dia pun keluar, ya kayak piring, sendok gitu, gorengan, sama pokoknya semua itulah, panci dan seterusnya. Akhirnya keluar lah abang saya sapu-sapu, bersih-bersih gitu ya. Kayak sekitaran jam 2, jam 3 itu ada yang gedor-gedor rumah saya. Di sana itu orang gedor-gedor emang gak pernah pelan. Saya ngerti itu kenapa. Kayaknya memang ini ya, apa namanya, Biasa. kebiasaannya gitu. Jadi saya panik, saya kaget, saya pikir wah ini kayaknya nih ada orang mau nganterin kasur, mau nganterin barang-barang yang dibeli sama abang saya gitu. Jadi saya buru-buru tuh lagi nyapu, saya lemparin sapunya, saya turun ke bawah, saya buka, anak kecil masuk, rambutnya keriting. Dia ngomong pakai bahasa Arab, ya Allah teman-teman, asli banget. Itu ya, saya ketika dia ngomong, saya bahkan nggak bisa misah-misahin kata-katanya. Cepetan. Gitu kan. Anak ngomong apa gitu, di bahasa planet mana gitu. Saya itu bukan yang nggak familiar sama bahasa Arab. Saya udah melontok 8 tahun. Kitab yang saya baca, saya bahkan
Ulul. Ulul pun saya bisa baca. Iya. Artinya saya udah cukup familiar dengan bahasa Arab dan biasa. Bahkan kak saya sudah biasa bercakap-cakap dalam bahasa Arab juga sama teman-teman di pondok pesantren. Tapi dengerin anak kecil ini ngomong, gak ada sepatah kata pun yang saya ngerti. Saya sampai jadi mikir, apa jangan-jangan dia nggak ngomong bahasa Arab? Ngomong apa? Atau jangan-jangan saya yang selama ini nggak ngomong pakai bahasa Arab? Jangan-jangan yang selama ini saya pelajari bukan bahasa Arab gitu. Akhirnya dia kayaknya dengerin ngeliatin saya nggak ngerti gitu, dia langsung aja tuh ulurin gitu kan, ulurin satu tempat. Saya buka kurma sama sambusa. Tahu sambusa? Ngomong makanan. Sama makanan yang enak ya. Udah tuh dia kasihin, saya lihatin dia udah nunjuk-nunjuk tempat gitu. Kayaknya saya paham lah, bisa gantiin tempatnya gitu. Cuman kan masalahnya piring saya belum dapet. Udah aja saya naik ke atas, saya bersihin satu kayak inian tuh, tempat buat naruhin apaan gitu, saya bersihin, saya lapisin kertas di situ, terus saya taruhin kurma sama sambusa tadi. Saya turun, saya kasihin dulu. Saya bilang syukran. Dijawab lagi saya nggak ngerti kan. Saya bukain pintu keluar. Udah. Dapat sekitar setengah jam kemudian, di kayak jam setengah 4, ada yang kedor lagi. Saya pikir sekarang ini kemungkinannya dua, antara orang yang bokap kasur atau anak kecil tadi digebo temen-temennya. Saya buka, anak kecil tapi bukan yang tadi. Main lagi nih, gak tau anak siapa lagi nih. Perempuan, yang tadi laki. Terus dia ngomong-ngomong lagi, saya juga gak ngerti lagi. Tapi akhirnya dibawa itu tuh, dibawa lagi tuh. Ah, saya sudah ngerti sekarang. Saya ambil makanannya, terus dia ngomong, sudah tahu tempatnya kan? Saya naik ke atas, saya turunin karena dia anak perempuan. Saya pikir mungkin nih masih bisa nih saya ajak ngomong dia gitu. Saya pun tanya sama dia. Saya bilang, aina sa'usolli sholat tarawih. Dia Saya ngomong bahasa Arab loh, dia nggak ngerti. Akhirnya anak itu pun, anak kecil tadi ini pun keluar. Oke lah, udah gak paham mau gimana lagi. Dapat kayak berapa menit kemudian yang kedua lagi. Saya buka lagi, anak kecil lagi. Dia bawain makanan lagi. Saya mau nanya lagi, udahlah, saya pusing. Saya taruhin lagi. Saya pikir banyak banget, kayaknya kurma udah bisa saya jual nih. Banyak. Yang keempat kali, ada yang gedor pintu. Ternyata anak kecil yang tadi perempuan sama ada bawa anak, maksudnya dia bersama dengan seorang anak yang lebih besar, kayak mungkin umur 13-an tahun gitu. Dia masuk, dia lepas cadarnya, terus dia bilang, kata saudara saya, pakai bahasa Arabnya yang agak fusha yang saya ngerti gitu. Dia bilang, kata saudara saya, kamu mau nanya sesuatu. Saya bilang, aina sa'usolli sholat tarawih. Tapi bawa kurma juga. Kurma sama sambusa, dia bawa juga. Terus dia bilang, gitu kan, kamu mau nanya sesuatu. Saya bilang, aina sa'usolli sholat tarawih. Terus dia bilang, wara hadzal bait musalla khas bin nisa. Dia bilang, belakang rumah ini ada musola khusus buat perempuan. Nanti habis selesai sholat tarawih, saya akan jemput kamu untuk kita sholat di situ. Oh, makasih, ngerti saya. Udah sampai pulang maghrib ada
pada datang lagi. Jadi tepatnya saya dapat 6 kurma sama Nama. sekitar 30 sekian sambusa. Cukuplah untuk 2 minggu kita puasa. Masya Allah. Abang saya pas pulang dia bilang, ini nih yang belum datang kurma. Gak usah beli kurmanya, saya bilang. Dapat kurma dari mana? Semua panenan orang-orang datang ke gua. Banyak banget sambusanya. Dan benar tuh, jelang Isya itu habis beneran, hampir beneran suara adzan Isya, ada perempuan yang tadi tuh dia ketuk rumah saya siap-siap dulu mau kena gitu kan. Saya pun keluar sama anak tadi tuh ke musola belakang rumah saya, deket banget ternyata. Jadi belakangnya masjid itu adalah musola gitu, khusus buat perempuan. Jadi di sana tuh yang namanya masjid buat laki-laki, yang namanya musola buat perempuan. Makanya di musola itu boleh dimasukin perempuan yang haid. Karena memang musola itu dibikinnya buat perempuan, buat majelis perempuan, buat kumpulnya perempuan gitu. Haid pun, wanita yang sedang haid pun itu boleh masuk ke musola tersebut. Nah, jadi khilaf di antara para ulama mengenai musola-musola yang ada di Indonesia. Apakah wanita yang haid boleh masuk di dalamnya? Karena kalau musola di Indonesia itu sebenarnya bukan khusus buat perempuan, akan tetapi tempat untuk sholat yang lebih kecil dari masjid, gitu ya? Ya. Kalau masjid itu bisa dipakai buat sholat Jumat, kalau musola nggak bisa dipakai buat sholat Jumat di Indonesia. Kalau di Kota Tarim, masjid itu buat laki-laki, musola buat perempuan. Masjid Jami adalah masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Bahkan masjidnya Darul Mustafa itu masjid Ahlul Kisah itu tidak bisa digunakan untuk sholat Jumat. Mereka tidak melaksanakan sholat Jumat di dalamnya. Mereka ngerjain sholat Jumatnya keluar masjid sejarah yang lain. Itu untuk teman-teman saya sekalian. Jadi hari itu saya keluar. Nah, ini sebelum saya cerita obatif lain ya. Saya pun keluar tuh ke masjid itu tadi. Jadi saya pengen ngasih tahu sama kamu bagaimana empati, kekerabatan, rasa cinta, persaudaraan sebagai sesama umat Islam. Saya tinggal di negeri Tarim, di Kota Tarim, teman-teman saya sekalian. Saya jadi ngerti arti innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu adalah bersaudara. Jadi paham tuh arti persaudaraan dalam Islam. Karena saya ini orang dari luar negeri, datang ke Kota Tarim, nggak kenal siapa-siapa, nggak tahu siapa-siapa, bahkan nggak ngerti bahasa mereka. Segitunya, baru hari pertama saya tinggal di kota tersebut, saya udah dapat 6 paket bukaan puasa. Yang cukup bukan hanya buat saya berdua sama abang saya, kayaknya buat keluarga besar gitu. Bahan puasa. Serius sekalian, betapa mereka peduli. Jangan sampai ada tetangga kita yang kelaparan. Dalam hadis itu disampaikan, orang yang hilang kunci surga ini adalah orang yang tidur malam dalam keadaan kekenyangan, sementara tetangganya nggak bisa tidur karena kelaparan. Itu orang yang hilang kunci surga. Jadi sekalian saya muliakan, ini tetangganya tidur karena kelaparan, emang beneran lapar, nggak ada yang bisa dimakan, bukan karena diet. Jadi sekarang ini kan banyak banget perempuan-perempuan tidur dalam keadaan lapar karena takut timbangannya naik, nggak ada urusan sama kemiskinan. Maksudnya di sini adalah orang-orang yang dari miskinnya sampai nggak bisa makan gitu. Nah, itu jangan sampai terjadi. Itu yang ada dalam pikiran orang-orang di Kota Tarim. Sampai
Inggris dari Liverpool, Ustazah Haji mungkin ada di antara teman-teman yang pernah jumpa. Karena beliau pernah datang kemari beberapa tahun silam. Dia tuh pernah cerita, pernah bilang, dia bilang kota Tarim ini satu-satunya kota yang saya berani tinggal di sini tanpa sepeser uang pun. Andai saya nggak pegang uang sama sekali, itu saya berani tinggal di kota Tarim. Nah gitu, tinggal kalau waktunya makan, kamu datang aja ke sebelah. Datang aja, nggak usah minta, datang aja. Berkasih makan. Datang aja, itu udah pasti Siapin yang makan mereka. Karena emang di sana tuh orang itu mengamalkan hadisnya Nabi Muhammad SAW. Kalau datang tamu, kalau masuk kasih makan, kalau keluar kamu dadahin, kamu hantarkan sampai pintu rumah kamu, bukan pintu rumah dia. Rumah dia jauh bener, rumahnya Bekasi pula. Sehingga sekalian saya melihatkan nih, ya satu hal yang perlu kamu pelajari. Jadi persaudaraan dalam Islam. Saya masuklah tuh ke musola tersebut. Ternyata saya baru tahu juga di sana itu perempuan yang sholat di musola itu adalah perempuan tua atau anak-anak. Jadi yang muda-muda dia sholatnya di dalam rumah. Biar mereka tidak ada pertemuan atau tidak ada bersinggungan, berseliweran dengan laki-laki. Padahal segitunya itu musolanya harus perempuan. Tetap tuh yang sholat di dalamnya itu hanya perempuan tua, istilahnya udah terbit, perempuan yang memang udah nggak ngapa-ngapain di rumah itu, nenek-nenek gitu kan, yang tinggal jagain cucu doang. Itu yang ada di musola tuh. Jadi musolanya itu adalah perempuan-perempuan tua isinya, umur 50-an tahun ke atas gitu, sama yang udah gak bersuami lah pastinya. Jadi janda-janda tua sama anak-anak kecil-kecil. Jadi masuklah saya ke musola tersebut gitu kan. Saya begitu masuk langsung dikerubutin sama nenek-nenek itu tadi. Ada orang muda. Langsung dikerubutin. Bukan dikerubutinnya itu kayak kumpul atau kepo. Tahu gitu kan. Wah, datang dari Indonesia nih, pakai baju apa? Jadinya kayak gimana, ceritanya gimana, enggak. Mereka ngerubutin itu kayak ngerubutin saudara baru datang dari luar kota. Kayak kedatangan saudara baru datang dari luar negeri. Gitu saya masuk gitu kan, saya sholat sunnah tahiyatul masjid, udah dilihatin tuh. Habis selesai saya salam, mereka semuanya kumpul ke saya. Terus mereka nanya pertanyaan yang saya nggak ngerti bahasa. Tapi ada satu perempuan itu kayaknya sekolahan lah. Terus dia bilang gitu, siapa nama kamu? Nah, ismik dalam bahasa Arab, bahasa Fushan. Saya bilang, Hanimah Al-Aidarus. Al-Aidarus dia bilang. Mereka udah paham. Al-Aidarus itu marganya Syarifah. Dan mereka bersama dengan banyaknya para habaib di kota tersebut, mereka punya cinta dan hormat kepada para Syarifah, para habaib yang lebih daripada yang pernah saya lihat selama ini. Asli cintanya, teman-teman sekalian. Jadi kalau kamu pikir yang hormat sama habaib, yang hormat sama Syarifah itu ada hanya orang-orang di Indonesia, mainmu kurang jauh. Jalannya itu mesti yang rada jauhan biar kamu tahu. Jadi sekalian, bahkan tuh yang cinta-cinta sama habaib, sama Syarifah itu di Mesir itu luar biasa, di Turki luar biasa, cinta sama Nabi, cinta sama seluruh keluarganya Nabi. Jadi sekalian, dan juga di Asia juga, Malaysia, Singapura punya cinta pada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW dan mencintai kerabat-kerabat Nabi Muhammad yang biasa disebut dengan Ahlul Bait atau
biasa kalau yang laki-laki disebut dengan nama Habib, gitu ya. Kalau perempuan bukan Habibah, tapi Syarifah. Jadi mereka itu saya bilang saya hari ini Usman terus, kelihatan gitu lebih senangnya mereka ketika dengar nama tersebut. Terus mereka bilang di ma'aruf fil Arabiyyah, dia bilang kamu gak ngerti bahasa Arab, daripada saya dites. Saya bilang aja, saya gak ngerti, saya bilang. Tapi kamu bisa sholat. Lah, dia nggak tahu kitab saya udah Anatul Thalibin. Dia nggak tahu kitab saya udah Bujairami, Baijuri gitu kan. Dia nggak paham. Saya udah pelajarin bab sholat tuh udah sampai ke akar-akarnya, perbedaan para ulama. Saya ngerti semua urusan sholat. 8 tahun saya sampai. Nggak sombong nih. Tentu saja saya ngerti gitu kan. Cuma maksudnya mereka, kamu nggak ngerti bahasa Arab, tapi kamu bisa sholat kan pakai bahasa Arab. Kamu pikir dia juga sih ya. Ibu bisa bahasa Arab? Ibu sholat? Ngerti nggak artinya bacaan ibu sholat itu? Terus beneran dicek dong sama dia. Oke, Iqra'il Fatihah, katanya gitu. Coba kita mau denger kamu baca surat Fatihah. Ya ampun, baru itu rasanya saya ngerti jadi orang yang dicek sama nenek-nenek. Dijuriin, didengerin semua nenek-nenek tuh. Saya baca surat Fatihah. Dia bilang, oh bagus. Habis itu mereka masih lanjut lagi. Dia bilang, Iqra'in surat Al-Ikhlas. Coba baca surat Al-Ikhlas. Udah tuh, saya baca surat Al-Ikhlas. Ada lagi yang minta surat Al-Qadar. Yang lain lagi nih, yang lain lagi. Dites. Saya baca tuh surat Al-Qadar. Syurah. Dan yang lain lagi, kayaknya giginya tinggal berapa gitu. Saya baca Al-Insyirah. Habis itu satu lagi ya. Coba tahiyat. Ini beneran ngetes gimana deh? Saya baca aja kan tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu bilang. Udah pas. Jadi gimana sekarang? Jadi mereka ngecek nih buat bikin saya jadi imam. Saya nggak mau lah. Akhirnya udah dimamin yang biasanya dimamin. Saya nggak mau judulnya. Udah tuh, sholatlah kita, sholat isya, kemudian sudahnya Ba'diyah isya, kemudian sudahnya sholat tarawih. Habis selesai tarawih, sudah bubaran gitu kan, keluar, ditarik tangan saya pergi ke rumah tetangga. Itu saya umurnya 19 tahun lah. Bayangin tuh ya. Dan saya kurus banget. Zaman itu tuh saya bawa angin terbang. Layang-layang. Saya dibawa tuh ke rumah tetangga. Saya duduk di rumahnya orang. Gak lama mereka bawain teh, mereka bawain kuaci. Itu makanan mereka tuh. Dan mereka punya skill yang bagus urusan perkuacian. Ya Allah, bener-bener saya kalau nggak lihat sendiri tuh nggak tahu loh ada skill mengupas kuaci di dalam mulut. Nggak tahu saya. Mereka tuh bisa loh masukin kuaci ini banyak-banyak dalam mulut, gitu kan? Habis itu nggak tahu gimana ceritanya tuh. Di mulutnya tiba-tiba keluar udah tinggal kulitnya. Dan nggak patah kulitnya. Utuh. Itu kayak, ya ampun, keren banget. Saya nyoba gagal. Saya tahu skill saya nggak di situ, udahlah biarin aja. Nggak penting ini ya. Kan nggak akan jadi pertanyaan urusan perkuacian.
Udah gitu, mereka suguhin kuaci, mereka suguhin makanan-makanan kecil gitu. Habis itu terus teh juga gitu ya. Yang tehnya tuh emang mereka juga pandang apa ya, kayak seni gitu, menjadikan teh tuh kayak berseni. Jadi ada tempatnya khusus, ada cara bikinnya tersendiri gitu. Mereka tanyain gulanya mau berapa gitu kan, udah tuh saya disuguhin. Terus abis itu mereka bawain kertas sama bolpen, kasihin, Huli Halimah, dia bilang, ambil Halimah. Saya ambil tuh kertas mau bolpen, saya mau dicek, mau di Tes lagi nih. tes ini nih kayaknya, tes tertulis nih kayaknya. Habis tes lisan, sekarang tes tertulis, ternyata enggak. Mereka mau ngajarin saya bahasa Arab. Mereka bilang, ku, ini namanya ku. Dia bilang lidah itu yang di dalamnya nih mak. Saya bilang oke, mak saya udah tahu. Habis itu dikasih tahu tuh satu dikasih tahu sama mereka. Dia bilang kamu tulis dah. Saya tanyain, ini apa nih sendok? Dia bilang mal'agah. Oh, agak beda-beda dikit. Kalau di bahasa Arab yang Bener. usahanya kan mil'aqah, kalau mereka mal'agah, oke. Ini kasih tahu sama dia barang-barang tuh semuanya tuh, ini apa, ini apa, semuanya gitu. Tahu game nih. Terus dikasih tahu saya namanya ini namanya ini, saya di keluarga anak sekian. Pokoknya kasih tahu sama dia gitu bahasa Arabnya, dan itu bukan satu orang, kumpul keluarga buat ngajarin saya. Biar saya cepet pintar kali maksudnya gitu ya. Dan besoknya terus tuh seperti itu tuh. Masya Allah, kekerabatan yang luar biasa, keluargaan yang betul-betul. Habis itu mereka tanyain juga, kamu udah makan Halimah? Saya bilang udah. Dia bilang kalau enggak kami musuhin kamu makan. Enggak, saya bilang udah, saya makan. Dan terus tuh besoknya saya bolak-balik nanya. Saya kalau mau beli gitu kan, apa ngomongnya, dikasih tahu sama dia gitu. Semua urusan-urusan dalam berkehidupan. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, jadi dari mereka saya mengerti tentang artinya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Siapapun kamu, asal kamu mukmin, kamu ketemu sama mereka, mereka akan menganggap kamu sebagai seorang saudara. 4,5 tahun saya tinggal bersama dengan orang Tarif, sama dengan warga Tarif. Tidak sekalipun saya dibohongi. Tidak sekalipun. Tidak sama orang tua, tidak sama anak-anak, tidak sama remaja yang padahal biasanya bohong. Begitu saya balik ke Indonesia, saya bisa langsung segera. Padahal orang yang bilang sangat menangis. Saya beneran dibohongin. Ini kenapa kok soalnya asam semua? Wah, saya nggak tahu, saya bilang orang bilang manis. Udah, saya nggak nyangka beneran kayak suami saya dulu bilang Halimah dibohongin ini bakal percaya. Bohongin apa nih bakal percaya? Karena memang bertahun-tahun saya nggak pernah dapetin orang bohong. Tapi kalau sekarang sih tenang. Dari mata kamu saya tahu kamu lagi bener apa lagi bohong. Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, tuh nggak pernah bohong, jadi ngerasa aman. Bener-bener arti hadisnya Nabi Muhammad SAW, al-Muslim man saliman muslimun min lisani wa yadi. Orang Islam adalah orang yang orang lain selamat dari kejahatan lisan dan dari kejahatan tangannya. Kamu orang Islam apa bukan? Ada yang merasa terancam nggak sama tangan kamu? Ada yang merasa terancam nggak sama lisan kamu? Kalau kamu bikin orang, suami kamu merasa nggak aman dari kejahatan lisan kamu, takut, ntar istri saya nih ngomongnya pedes, ntar istri saya ngomong apa lagi di luaran, ntar istri saya buka aib saya di luar. Bahkan suami kamu sendiri
anak kamu nggak merasa aman dari kejahatan lisan kamu. Kalau ada teman-temannya, tadi ya, saya lihat dulu, mama ada di rumah apa kagak. Soalnya mama ini suka bikin dia malu. Itu teman-teman, jika bahkan orang tuamu, anakmu, suamimu tidak merasa aman dari kejahatan lisanmu, nggak merasa aman dari kejahatan tanganmu. Ya ampun, tadi nih ngumpahin barang, mecahin barang, mama cubit pasti nih, mama jewer pasti nih, mama bakalan pukul saya pasti. Hati-hati, jangan-jangan kamu sebenarnya bukan muslim dalam pandangan Allah. Atau yang sekarang banyak nih, ngomong sih baik-baik secara lisan, tapi jempol bekerja. Jempolnya julid banget di grup WhatsApp atau di komentar-komentar. Ya Allah, ya Allah. Itu ya, kalau ada orang bermasalah, apalagi artis bermasalah, komentarnya jahat banget. Julid. Jahat banget komentarnya. Hati-hati teman-teman, hati-hati. Jangan sampai tuh kejahatan lisanmu yang sekarang juga kejahatan tanganmu membuat kamu dianggap tidak muslim dalam pandangan Allah. Dalam pandangan lisanmu sama tetangga, hati-hati ya. Kadang-kadang nggak nyakitin tapi terlalu apa itu ya? Ini ya yang sering terjadi. Nengokin orang habis melahirkan. Bagus dong. Nengokin bayi bagus dong. Pertanyaannya kayak gini. Ini anak pertama nih. Iya. Habis 5 tahun nggak melahirkan, alhamdulillah akhirnya dikasih juga sama Allah. Wah, hadiahnya mesti besar nih ya dari suaminya. Itu dia asalnya nggak pernah kepikiran buat minta hadiah ke suami. Gara-gara kamu ngomong begitu, apalagi kamu pakai ngebandinginnya sama diri kamu. Kalau saya sih jangankan anak pertama, saya sampai punya anak kelima aja, terakhir tuh dikasih berlian. HP yang baru suami saya beliin, ya ampun. So itu sekalian, dia tuh asalnya gak kepikiran mau minta ke suaminya, gak kepikiran mau diberi hadiah oleh suaminya. Orang itu anak, dapat anak pemberian dari Allah buat kalian berdua kok. Kenapa mesti minta hadiah suami lagi? Anak tuh sudah hadiah dari Allah SWT. Tapi gara-gara mulut kamu tuh, saya nggak ngerti maksudnya apa. Yang akhirnya bikin istrinya manyun depan suami. Akhirnya kemudian istrinya minta ke suaminya, kamu gak kepikiran mau buat beliin hadiah? Saya ini udah melahirkan dengan separuh nyawa loh. Lah itu kan melahirkan anak kamu, anak kalian berdua gitu. Subhanallah, hati-hati ya Melisa. Orang dulu akhirnya. Suami istri bisa berantem gara-gara dia. hati-hati Melisa, hati-hati Melisa. Yang sabar ya kalau hadir majelisnya ustazah, panitianya galak-galak. Apa coba? Apaan coba? Maksud kamu nulis begitu tuh membuat apa? Hati-hati sama kejahatan tangan kamu itu. Kamu gak mikir apa? Orang pas denger kayak begitu, pas baca kayak gitu, mungkin dia gak pernah hadir majelis saya. Yang akhirnya dia gak jadi hadir majelis. Akhirnya dia memutuskan, padahal mau hadir dari luar nih, tapi serem majelis
Ustazah. Ya udah, mendingan ke mall aja. Ke mall dia kenalan sama cowok, akhirnya jadi pacaran. Bisa jadi catatan dosa dia tertulis dalam catatan perbuatan kamu. Hati-hati. Karena kamu Serem banget ya, mencegahnya yang seharusnya dia lakukan. Hati-hati sama kejahatan bisa. Hati-hati sama kejahatannya jempol-jempol kita. Alien. Komentar-komentar yang baik-baik aja. Iya benar. Yang baik-baik aja. Ustazah kan kadang-kadang kita nggak ngerti Ustazah. Benar kok. Dampak hasil Ya, dari nak. ucapan kita tuh kita kadang suka nggak ngerti gitu. Udah gini aja. Kamu Kok tadi sebelum udah nulis, sama? kamu sebelum ngomong pikirin kalau kamu jadi dia. Jom. Kalau kamu jadi Nyaman. seseorang yang dengar ucapan yang seperti ini, gimana hasilnya? Dan kalau kamu nggak yakin hasilnya akan berupa kebaikan, maka lebih baik jangan. Pilih makan. Kan gitu? Fal yakul khairan au liyasmut. Ucapkan yang bagus-bagus, yang udah pasti hasilnya bagus. Au liyasmut atau lebih baik dia. Berdebat padahal nggak tahu hadisnya, nggak tahu dalilnya. Udah, Turunan ya? mendingan diem aja. Mendingan diem aja. Kita punya ilmu nih ya, saya sampaikan pada teman-teman. Saya punya ilmu, saya ajarkan kepada kamu, bukan untuk membuat kamu mendebat orang lain dengan ilmu tersebut, akan tetapi untuk jadi cahaya memandu hidup kamu. Jadi mau orang lain kerjain yang berbeda sama kamu, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kamu sendiri mantap menjalankan apa yang kamu yakini kebenarannya. Saya kepengen kamu mantap doang. Kalau saya kasih tahu sama kamu dalilnya ziarah kubur, banyak kuat menziarahi makam Nabi Muhammad SAW, menziarahi makam para ulama-ulama, menziarahi makam para wali-walinya Allah SWT. Kalau saya kasih tahu ilmu-ilmu yang seperti itu, maksudnya adalah biar kamu mantap menjalaninya, bukan biar kamu mendebat orang yang mengatakan bahwa ziarah kubur itu hukumnya adalah atau syirik bahkan. Itu maksudnya. Jadi jangan kemudian wah dapat senjata ini Ustazah, modal, catat semuanya nih, saya mau debatin sini, mau debatin situ. Nggak gitu. Nggak gitu. Ini ya, sebelum saya lanjutkan nih tentang hal ini, saya mau kasih cerita kecil. Ada saya punya kawan nenek-nenek di Indonesia, ya. Ini kayaknya saya punya banyak teman nenek-nenek dulu nih. Ini tapi di Indonesia nih. Salah satu dari ada beberapa nenek-nenek ini cerita sama saya. Dia bilang kemarin itu kita lagi kondangan, nenek-nenek kondangan. Dia bilang ini beneran nenek-nenek ya, umur 70-an gitu, bersaudara, adik gitu kan. Dia bilang lagi ini kakak saya udah selesai sholat nih. Habisnya itu dia duduk gitu kan, si adiknya nih sholat berjamaah sama yang lain gitu kan, di tempat hajatan itu, tempat kondangan. Dia bilang di tengah sholat nih, telinga saya nih berisik sama suaranya kakaknya nih yang lagi diajak debat sama perempuan-perempuan di situ. Gara-garanya si kakak nih, si nenek ini, dia ngomong sama beberapa orang perempuan di situ yang mereka itu masuk ke ruangan sholat, tetapi nggak mau sholat, mau touch up, mau dandan. Oh dandan. Dia bilang nggak sholat. Si nenek ini, si perempuan itu bilang enggak, nanti aja kita jamak di rumah. Oh, musafir? Enggak, rumah saya dekat sini. Maksudnya kayak disebutin lah nama daerahnya gitu.
kenapa dijamak? Ya boleh kok itu, katanya gitu. Umi, rumahnya di mana? Kasih tahu tuh, misalnya gitu ya, di Kemang gitu kan. Nah, Umi tuh bisa nih sholat jamak nih, ngapain Umi sholat sekarang? Di debatkanlah sama mereka ini teman-teman. Mereka bawa tuh pendapatnya, mereka bawa tuh ininya gitu kan, ayatnya dalam Al-Quran atau Allah dalam Al-Quran aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Karena Quran al-fajr kana musyidan Quran al-fajr kana musyidan aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr ya. Saya pas lupa enggak ada yang bisa ngikutin. Sehingga sekalian saya melihatkan akhirnya didebatin nih sama perempuan. Dia bilang tuh di Quran aja disebutin 3 waktu sholat, saat siang, saat malam, sama saat fajar. Jadi nih yang namanya sholat itu pokoknya siang atuh, malam atuh, subuh atuh. Waktu sholat cuma 3. Nih si Umi ini kelagapan. Tapi kan dari dulu udah diajarinnya 5. Ya itu nih yang diajarin dari dulu tuh nggak sesuai tuh sama Al-Quran. Waduh, bingung. Dia bilang habis selesai sholat, saya tanya tuh masih perempuan itu yang masih lagi dandan, masih lagi pasang-pasang alis apa segala macam gitu. Dia bilang ini, Dek, udah pada nikah belum? Udah nih. Sama yang tadi sholat nih, adiknya nih, Umi juga, nenek juga. Dia bilang, udah pada nikah belum? Udah. Udah punya anak? Udah. Anak saya 3, anak saya 4. Dia jawab tuh sama dia orang. Terus tanya ini, doa ketika berhubungan intim apaan? Ya ada. Ya apa doanya? Ada. Ya apa? Ya sekarang sih saya lupa. Tapi anak ketiga gak bisa jawab. Akhirnya waktu itu bilang, ini bedanya ilmu kita sama ilmu kalian. Kalian tuh punya ilmu buat debat, sementara kami diajarin ilmu buat diamal. Pada langsung malu, pada langsung malu. Itu teman-teman sekalian, kita punya ilmu bukan buat bahan Debatan. Kita punya ilmu untuk jadi cahaya menerangi langkah kehidupan kita. Jadi kalau udah ketemu orang mau ngedebatin kamu tentang urusan kenapa sih kalau malam Jumat baca Yasin nggak ada dalilnya, itu tinggalin aja. Bukan tinggalin Yasinnya, tinggalin debatnya. Mantarokal mirak wahwa mubtil. Siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar, padahal dia salah, dia nggak tahu gitu, dia nggak ngerti ilmunya, tapi ditinggalkan perdebatan tersebut. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan bangun untuknya surga, di surga yang rendah. Wa mantarokal mirak wahwa mubtil. Siapa yang meninggalkan perdebatan padahal dia benar, dia tahu ilmunya, Allah akan bangunkan untuk dia sebuah rumah di tengah surga. Yang surga atas buat siapa Rasul? Nabi Muhammad jawab, buat yang bagus akhlaknya, yang gak pernah mau debat, yang kalau ngomong bagus, yang kalau bicara sama siapapun kata-katanya tidak menyakiti hati orang lain. Belajar insya Allah ya, jadi kayak ahli tadi. Mereka nggak suka ngomong sesuatu yang menyakiti perasaan orang lain. Mereka menganggap semua orang bersaudara, nggak pernah mau bohong sama orang lain, nggak pernah mau ngata-ngatain orang lain, nggak pernah. Semuanya hidup dalam keadaan
Jangan. Alhamdulillah. Gak pernah saya dengerin orang berantem bertengkar gitu. Apalagi di jalan, jambak-jambakan, gak pernah. Masya Allah. Mudah-mudahan ketularan semuanya. Ketularan baiknya orang baik. Amin. Cerita berlanjut sampai ke hari Lebaran. Saya beberapa hari sebelumnya minta dibeliin baju lebaran sama abang saya. Saya perlu cerita apa enggak? Perlu nggak ya? Jadi nih abang saya mintain tolong buat beli baju lebaran. Karena di sana itu tokonya, saya belum ketemu toko khusus buat perempuan, saya belum tahu tuh. Kalau ternyata di sana itu ada toko khusus buat perempuan. Nah sementara toko-toko yang di jalanan itu adalah toko buat laki-laki. Jadi yang masuk di dalam itu laki-laki semua. Gak ada orang perempuan keleleran di pasar. Gak ada tuh. Pasarnya semua isinya laki-laki. Itu memang negeri itu syariat agama Islam benar-benar terpraktekkan di negeri mereka. Bagus tuh jadinya. Jadinya gak ada ceritanya perempuan minta uang belanja. Karena yang belanja semua laki-laki gitu kan. Yang beliin sayur, beliin daging, beliin ikan, beliin segala tuh bumbu-bumbu dapur tuh laki-laki tuh. Enak tuh kalau kayak begitu. Enak. Betul apa enggak? Kita gak kepusingan sama harga bawang naik. Gak kepusingan sama harga tomat naik, ya kan? Iya. Harga telur naik, biar dia pusing. Jadi semuanya tuh yang belanja laki-laki. Nah itu abang saya bilang kayak begitu. Akhirnya saya minta dong dia buat beliin baju. Pergilah dia ceritanya ke toko beli baju perempuan. Akhirnya dia beli satu. Begitu nyampe di rumah saya nggak cocok mau bajunya. Nggak mau saya baju kayak begini, saya bilang. Akhirnya dia bilang, ya beli gimana dong? Ukur. Siapa enggak ya? Ya usaha. Akhirnya berangkatlah lagi dia ke toko tersebut. Besoknya masih belum hari raya. Nah, dia pergi tuh ke toko itu. Terus dia bilang, kemarin saya beli baju ya pakai bahasa Tarsan lah, sedikit-sedikit ama dia bawa teman juga, jadi bisa terjemahin. Kemarin dia beli baju katanya itu ya. Terus bajunya itu gak cocok adiknya gitu. Oh dia bilang, dengan gampang itu diambil lagi sama dia, terus balikin duitnya. Terus dia bilang enggak, saya mau beli gantinya. Oh ya udah, silakan pilih. Dia pilih bajunya, tanyain harganya berapa, ternyata lebih mahal, jadi tambahin sama dia kan duitnya. Terus abang saya takut kalau saya nggak cocok juga, jadi dia bilang, ini kalau adik saya nggak cocok, boleh nggak saya balikin? Adik saya belum tentu beli nih baju, bisa aja dia juga nggak cocok, dibalikin dong sama dia duitnya, sama si penjual itu, balikin duitnya. Terus abang saya bilang, enggak, saya sih jadi beli, cuman kalau nanti adik saya nggak cocok, ini boleh nggak saya balikin bajunya? Terus dibilangin sama dia, ya udah kalau gitu bawa deh duitnya juga. Tapi kan saya beli. Ya nanti kalau adik kamu cocok, kamu kasih duitnya. Bayar. Kalau adik kamu nggak cocok, kamu tinggal balikin bajunya. Nah, kan ribet ya. Terus tuh dia kekeh, dia bilang ambil dulu duitnya, karena kan belum tentu adik kamu jadi beli. Ya tapi kan belum tentu juga saya nggak jadi beli. Ya udah nggak apa-apa kalau kamu jadi beli, kamu tinggal kasih uangnya. Kalau kamu nggak jadi beli, kamu tinggal balikin bajunya, kan gampang. Terus tuh abang saya sampai bilang kayak gini, tunggu nih, kalau misalnya saya jadi beli dan saya nggak mau bayar, kamu gimana? Ya saya rugi, dia bilang. Ya saya rugi. Tapi kan kamu gak akan kerjain itu, sebab kamu kan orang Islam. Gitu. Asalnya tuh abang saya bilang, ya ini gak enak juga dong saya ambil uangnya, padahal mungkin saya jadi beli
Saya juga nggak enak kalau simpen uang kamu padahal kamu belum tentu beli. Aneh memang. Akhirnya udah tuh, abang saya bawa duitnya sama bawa bajunya juga. Gitu kan? Ucapannya itu loh. Dia bilang kalau kamu ambil bajunya dan kamu juga ambil duitnya, maksudnya kamu gak jadi bayar, gak mau bayar gitu. Dia bilang ya berarti saya rugi. Tapi saya yakin kamu tidak akan mengerjakan itu, dia bilang. Kenapa? Karena kamu muslim. Orang muslim kan gak ada yang nipu. Orang muslim kan gak ada yang bohong. Dan itu benar ucapan Nabi Muhammad, al-mu'min la yakdzib. Orang mukmin gak akan bohong. Bu, pernah bohong? Mukminkah kamu dalam pandangan Allah? Ya Allah, Bu, emang benar tuh. Tarif syekh mangga syekh. Tarif itu guru bagi yang gak punya guru. Dan saya ngerasain karena bertahun saya 4,5 tahun saya tinggal di Tarif, saya hanya sekitar 1,5 tahun aja tinggalnya di pondok pesantren, atau 2 tahunan aja saya tinggalnya di pondok pesantren. 1,5 tahun, ya 1,5 tahun saya tinggalnya bersama dengan warga di negeri tersebut. 3 tahunnya saya tinggal di pondok pesantren, artinya tinggal di asramanya tuh hanya sekitar 2,5 tahun lah, gitu ya. Yang 2 tahunnya tuh saya tinggal barengan sama warga, saya tinggal bersama dengan mereka dan saya mendapatkan pelajaran-pelajaran yang berharga dengan saya tinggal di negeri mereka tersebut. Masya Allah, Masya Allah. Tapi kan kita pelajarannya tentang banyak perempuan-perempuan lain. Nanti pelajaran-pelajaran lain akan saya sampaikan kepadamu juga tentang apa aja yang saya pelajari dari mereka semuanya tersebut ya. Insya Allah. Jadilah di hari Lebaran saya pakai baju tuh, baju baru. Yang saya cocok nih, yang kedua abang saya bawa itu. Akhirnya saya pun pakai tuh baju Lebarannya. Cuman saya bingung mana. Bajunya baru, tapi gak kemana-mana kan. Saya bilang sama abang saya ikut dong. Dia bilang acaranya semua buat laki-laki. Acara perempuannya di mana? Gak tahu sih, saya kan laki-laki, dia bilang. Waduh, repot bener ya. Akhirnya saya pun pakai baju Lebaran, gak pakai makan opor, Tupat. gak ada nastar, kastengel dan sejenisnya. Pagi-pagi tuh habisnya makan nasi pakai telur, nggak ada rasa lebarannya. Saya ingat berapa hari sebelumnya saya habis berkenalan sama seorang perempuan yang pernah datang ke majelis ini beberapa tahun yang lalu. Namanya Ustazah Zainab Al-Khatib. Beliau sangat pandai, sangat pandai. Saya kalau beliau ngajar tuh mata saya terbelalak. Beliau hafal semua. Ya ampun, hafal semua. Itu beliau ngajar sejarah Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana kaum masyarakat Arab dan seterusnya itu ya, dari mulai sebelum keberadaan Islam, denah kota Mekah gitu kan, digambarin sama dia petanya. Di sini rumah Sayyidah Khadijah, di sini rumahnya ibunda Nabi Muhammad, di sini rumah. Keren banget tuh, otaknya mau bener-bener brilian gitu. Ustazah Zainab Al-Khatib. Beberapa tahun sesudahnya, saya kalau beliau ngajar sirah Nabi, saya akan duduk di Indonesia. Beliau kalau saya ngajar fikih, beliau akan duduk di kelas saya, dengerin saya ngajar fikih, karena memang saya belajar fikihnya kan udah lamaan, ya bukan karena saya pintar, itu ya juga kayaknya. Kalau terus-terusin kita saya sombong, kan? Sehingga sekalian saya melihatkan tuh Ustazah Zainab Al-Khatib. Beberapa hari sebelumnya tuh saya ketemu sama beliau di salah satu majelis, kita ngobrol. Beliau bisa bahasa Arab Fusha, jadinya saya enak gitu
tuh ngobrolnya, bisa lah saya berbicara sama beliau. Beliau tuh sempat bilang, Halimah nanti kalau lebaran kamu kalau nggak kemana-mana ke rumah saya aja. Terus dikasih tahu rumahnya waktu kami pulang dari majelis tuh dikasih tahu di rumah saya Halimah gitu. Akhirnya saya ingat-ingat itu karena rumah di sana tuh sama semua, kayak kotak-kotak gitu aja. Di dalamnya baru beda gitu, tapi kan kita susah ya. Masa mau masuk dulu? Akhirnya saya tandain rumahnya beberapa rumah gitu dari rumah saya. Besoknya karena abang saya berangkat sendirian, saya pakai baju baru, saya jalan pergi ke rumahnya Ustazah Zainab Berfaci. Saya ketok pintu, yang buka anaknya. Begitu melihat saya, Halimah, dia bilang gitu. Halimah Indonesia, Halimah dari Indonesia gitu. Cari dia bilang. Ibu saya udah ada cerita tentang kamu tuh, bilang katanya kamu mau datang ke sini. Udah tuh saya duduk, terus disuguhin tuh teh sama kuaci. Yang dimana-mana disuguhinnya itu tuh. Kamu jangan berharap lebih lah kalau ditarik. Tapi ada tuh juga disuguhin kue-kue manis gitu, halawa-halawa gitu kan. Udah, saya makan, sebelumnya sudah lama Ustazah Zainab datang, ya ada Ustazah Halimah gitu kan, ya ada Ustazah Bi Halimah Aidarus gitu kan, terus dia untuk saya gitu kan, saya dapat segala macam lah ucapan-ucapan lebaran gitu. Habis itu dia bilang, saya mau ajak kamu nih Halimah, yuk ibu jalan, kita lebaranan nih sama Babah Tiflah. Emang ada gitu ya nama Tiflah? Tiflah tuh artinya bayi. Ada gak di sini yang punya nama bayi? Gak ada. Nama kamu siapa? Nama saya Bayi. Gak pernah dengar gak? Gak pernah kan? Nama saya anak kecil gitu kan? Gak ada tuh. Tiflah tuh anak kecil gitu, anak balita ya. Anak bayi di bawah 5 tahun. Pokoknya anak kecil umur di bawah 5 tahun tuh di sana sebutnya Tiflah. Akhirnya saya pun keluar tuh berapa menit kemudian bersama Ustazah Zainab. Jalan saya sampailah di depan rumahnya Babah Tiflah. Begitu masuk aja tuh disambut semuanya tuh beriak, Masya Allah Ustazah Zainab gitu kan. Mereka pelukin Ustazah Zainab dan nggak pakai nanya, nggak pakai apa, mereka juga pelukin saya gitu kan. Terus dia nanya ke Ustazah Zainab, ini siapa nih? Oh ini Halimah Aidarus dari Indonesia gitu. Oh Masya Allah Halimah Aidarus, Alhamdulillah. Pokoknya semuanya tuh udah pelukin saya kayak keluarga gitu. Habis itu mereka langsung ngiringin saya masuk ke dalam rumah itu gitu. Teman-teman saya sekalian, itu mereka kayak bahagia semua, senang semuanya, penuh sukacita semua, dan nggak pas sama rumah yang saya masuki itu. Itu teman-teman saya sekalian, rumah yang saya masuki miskin papa, nggak punya apa-apa. Lantainya itu tanah yang nggak dipoles apa-apa. Dindingnya juga begitu. Terus tuh di sudut ruangan itu kayak ada tumpukan bantal-bantal yang udah nggak jelas warnanya. Jadi saya tahu kalau malam mereka tidur di tempat tersebut. Habis itu cuman ada kayak permadani yang udah usang, karpet yang udah usang yang sebagiannya tuh lebih tipis daripada yang lain gitu. Gak ada sandaran-sandaran yang biasanya saya dapati di rumah-rumah orang taring gitu. Gak ada kayak permadani empuk-empuk gitu, gak ada. Gak ada kayak lampu-lampu yang bagus gitu di ruangan itu, gak ada. Miskin, benar-benar miskin. Tapi muka mereka tuh senang sama tamu, kebahagiaan mereka nggak pas sama kemiskinannya itu dia. Saya tuh sampai kayak gini loh, orang miskin ternyata boleh bahagia, orang miskin ternyata boleh menyambut tamu sebegitu senangnya ya, nggak ada air mata, nggak ada kayak kesusahan gitu, nggak ada. Teman-teman sekalian, ini bertolak belakang sama yang biasa kita saksikan di negeri kita Indonesia tercinta ini. Betul nggak?
seberapapun saldo rekening kamu, berbahagialah. Seberapapun harta yang kamu punya, senanglah. Jadi sekalian saya muliakan, walaupun kamu gak punya banyak panci di rumah, gak punya banyak baju di lemarimu, meskipun kamu terbatas secara duniawi, jangan menghalangkanmu untuk berbahagia. Jadi sekalian, jangan menghalangkanmu untuk berbahagia. Jangan kerjaannya kamu nulis harta mulu sama orang, pengen mulu dikasih sama orang. Jangan. Kamu boleh nggak punya, akan tetapi iman kamu harus lebih besar daripada itu semua. Tipis dompetmu boleh, syukurmu tipis nggak boleh. Sebab kamu hamba Allah yang maha kaya, berkenan memberikan yang paling berharga padamu, yaitu iman. Wa nikmatul Islam a'la nikmah hamdat bisahah. Katanya Imamul Haddad, nikmatnya Islam adalah setinggi-tinggi nikmat yang Allah beri di atas muka bumi ini. Ya, silakan. Kamu miskin tapi kamu beriman, kamu lebih kaya daripada yang kaya tapi tidak beriman. Kamu lebih kaya daripada orang-orang yang punya uang banyak akan tetapi mereka nggak punya iman. Maka miskinlah dan berbahagialah. Saudara sekalian, kamu jangan sampai kebahagiaan kamu terhalang sama sedikitnya uang. Kamu jangan bilang begini, Ustazah ngomong kayak begitu kan karena Ustazah punya banyak uang. Kamu jangan ngomong kayak begitu sama seseorang yang bertahun gak pegang uang. Saya waktu mondok di Tarim, itu saya sering banget gak punya uang, teman-teman saya sekalian. Dan saya gak peduli. Saya nggak pegang uang, nggak apa-apa. Kadang saya lupa kalau saya nggak punya uang. Saya lupa. Saya nggak juga jadiin, oh saya punya uang banyak nih, kalau gitu saya bahagia. Oh saya nggak punya uang nih sekarang, kalau gitu saya sama. Nggak ada ceritanya. Dan ceritanya bertahun-tahun saya tinggal nggak punya uang. Ya kalau punya uang saya beli, kalau nggak punya uang ya udah saya nggak usah beli, gitu aja. Repot. Buat Ibu-ibu yang bikin kamu repot itu karena kamu besok sini buka nih, saya juga buka. Habisnya ada nggak tahu nih adanya sama orang lain, itu yang bikin kamu nggak bisa syukur. Andai aja gini nih, kalau kamu punya banyak, kamu silahkan beli. Kalau kamu nggak punya banyak, kan beda. Kamu beli aja yang seukuran sama kepemilikan kamu bakalan senang hidupnya. Gak usah maksain, yang bikin kamu susah bahagia karena kamu suka maksa. Giliran gak punya duit, akhirnya kamu utang, pinjol. Ada yang begitu? Kayaknya ada itu kamu. Jangan gitu dong. Kalau sanggupnya beli cuma nasi uduk, ya gak usah beli steak. Gak usah makan steak, kan gitu ya. Kalau sanggupnya cuma buat hadir majelis, bayar angkot, itu kan ya. Ya gak usah pakai Grab. Halo. Iya. Pakai beli, pakai Grab mobil apa lagi, ya ampun, ya ampun. Beli motor ya kan kalau ada uangnya sih nggak apa-apa, tapi jangan maksain. Yang bikin ini suka maksa nih. Ini nih yang bikin kita jadi susah hidupnya akhirnya. Jadi nggak apa-apa miskin, tapi nggak bahagia jangan. Sama kayak misalnya nih, kamu sehat kamu bahagia, kamu sakit juga bahagia. Jangan sampai sakit bikin kamu jadi yang
Aku saya susah, saya sakit, saya nggak bisa bahagia. Siapa bilang? Bahagia itu urusan rasa hati, sakit itu urusan badan, urusan fisik. Jadi nggak apa-apa sakit, tetaplah tersenyum, tetaplah tertawa. Insya Allah Allah tidak akan memberikan kepada kita rasa sakit di luar yang mampu kita tanggung. Insya Allah. Jelas ya? Jadi kita hashtagnya miskin bahagia, jomblo bahagia, sakit bahagia, janda bahagia. Siapapun kamu tetaplah Bahagia. yang jadi istri tetap bahagia. Istri di poligami bahagia. Tidak bahagia. Pokoknya apapun keadaannya tetap bahagia. Jangan sampai kamu kehilangan kebahagiaan kamu. Itu yang harus kita usahakan. Tetaplah berbahagia dalam keadaan apapun. Sehingga sekalian saya melihatkan, saya nih sempat tuh di jalan nanya sama Ustazah Zainab, Isma Babah Dublah. Saya bilang gitu sama beliau gitu kan, namanya Babah Dublah. Terus Ustazah Zainab ada bilang, lala musyis mahalah. Dia bilang, bukan namanya, dia bilang, bukan namanya Babah Dublah. Disebutin nama Ustazah Zainab, namanya siapa gitu. Tapi kami semua gak ada yang manggil dia sesuai dengan namanya. Kami semua memanggilnya dengan nama Babah Dublah. Karena beliau sampai dengan setua ini, kata Ustaz Zainab, mantu bi ahad, tidak pernah menyakiti siapapun, selalu tersenyum, masih seperti bayi yang baru dilahirkan. Sampai segitu tuanya, nggak ada siapapun pernah tersinggung dengan ucapannya. Sampai segitu tuanya, nggak pernah ada siapapun tersinggung dengan ucapannya. Ia sampai dengan sekarang masih seperti bayi yang belum lama lahir ke atas muka bumi. Pernah nggak kamu tersinggung sama bayi? Ini bayi gak enak nih saya liatinnya. Tersinggung saya ngeliat dia nih, kayak tatapannya gimana gitu. Ya kalau ada orang tersinggung sama bayi, ya kamu yang nggak normal ya. Bayi nggak pernah menyinggung siapapun, nggak pernah nyakitin siapapun, bersih hatinya, nggak pernah ada rasa yang nggak enak antara dia dengan siapapun. Wih, itu juara sih. Saya sepanjang jalan mikir, ya Allah, jauh benar saya. Jauh benar saya. Dari menjadi seseorang yang sampai dengan usianya tua tidak pernah mengatakan sesuatu yang menyinggung hati siapapun. Kenapa gitu? Hatinya tulus. Hatinya tulus. Gak punya keinginan buruk sama siapapun, gak punya politik, gak ada ceritanya. Gimana ya caranya ya? Biar anak saya nih ngasih sama saya lebih banyak daripada ngasih sama istrinya. Kan saya yang melahirkan. Ini kan istrinya kan ketemu dia udah gede, udah tua, udah punya kerja, udah punya duit. Kan saya yang berjuang sama dia dari mulai masih muda, masih kecil. Gak pernah ada ceritanya hatinya kayak begitu. Ini para mertua. Jangan. Kamu kalau jadi mertua jangan kayak begitu. Kamu mestinya malah alhamdulillah ada yang sayang sama anak saya, ada yang mendampingi perjalanan anak saya, ada yang melahirkan cucu-cucu saya. Kan begitu. Kenapa mesti cemburu? Mestinya kamu sayang sama dia seperti orang tuanya telah menyayangi dia. Bu, bisa jadi loh dia di rumahnya dimanjain, di rumahnya disayangin sama orang tuanya, sama ibunya, sama
bapaknya. Kan begitu tuh. Bisa jadi di rumahnya emang dia gak dikasih masak. Bisa jadi tidak mantu emang bisa masak. Ya Allah Bu, saya nih, kamu liatin saya itu dari dulu itu tiap kali pulang pondok pesantren, kalau mau masuk dapur gak boleh mungkin saya. Jangan nak, jangan masuk dapur. Kamu tuh kan udah berapa bulan belajar untuk kerjaan kamu, capek kamu pasti. Udah gak apa-apa Umi aja yang masak, nanti kamu tinggal makan aja, kamu pengen makan apa. Kayak gitu. Alhamdulillah suami saya gak wajibin saya masak. Alhamdulillah saya gak ketemu mertuanya kamu. Ya Allah, ya Allah. Sebagai ustazah saya sampaikan kepadamu, jangan ikut campur sama urusan rumah tangga anak-anakmu. Cukup anak-anakmu mantu sayang aja semua. Lihatnya jangan kayak gitu ya. Saya udah susah-susah besarin anak saya, giliran senang sekarang yang menikmati malah istrinya. Jangan, dibalik pikirnya. Ya Allah, kesian banget menantu saya. Mungkin di rumahnya dulu dimanjain, sekarang malah nih harus ngelahirin cucu-cucu saya. Kesian, harus sakit ngelahirin anak-anaknya anak-anak saya. Kan begitu? Nah, tuh, pikirnya mesti kayak begitu tuh. Biar rahmat ke orang, biar sayang ke tiap orang, biar kita bisa melihat kelebihan kebaikan-kebaikan dari setiap orang. Babah gitu. Semua orang dia sayangi. Semua orang dia sayangi. Teman-teman saya sampai segitu tuanya tidak pernah ada satu ucapannya menyakiti hati orang lain. Kamu punya ucapan yang menyinggung orang lain? Kamu ada? Banyak? Sering? Mau sampai kapan? Saya serius nih, mau sampai kapan? Kalau kamu sampai segini tuanya nih masih belum juga memutuskan, mulai sekarang saya akan belajar agar setiap ucapan saya bisa bikin hati orang lain senang. Mulai sekarang saya belajar agar tidak menyinggung orang lain dengan ucapan saya. Mulai sekarang saya belajar nggak mau ngomong kasar, nggak mau ngomong kata kotor, nggak mau ngomong dengan nada-nada yang tinggi, nggak mau bentak-bentak orang, nggak mau ngomel-ngomelin orang. Bisa kan? Bisa sih, bisa. Insya Allah. Biar nggak kepanjangan hisabmu di akhirat, biar nggak kepanjangan azabmu di akhirat, biar nggak kepanjangan susahmu di akhirat, biar nanti di hari akhirat kamu pantas ada di belakang baginda bisa Muhammad yang para ulama, para sahabat meriwayatkan tentang beliau. Maka fahasyan wala la'anan. Nabi Muhammad enggak pernah ngatain orang, Nabi Muhammad enggak pernah ngomong kasar, Nabi Muhammad tidak pernah menyakiti orang lain dengan ucapan beliau, bahkan kepada yang telah menyakiti beliau sekalipun. Habis dia jahat ustazah, ya biarin dia aja, kamu jangan. Tiap kali mau kasar, mau kotor, mau jahatin orang, ingat, ya Allah udah banyak catatannya, gak mau saya tambahin lagi ya Allah, gak mau saya tambahin lagi. Umur saya belum tahu nih yang tersisa berapa lama, karena yang muda-muda sekalipun juga mati besok bisa jadi. Betul? Tuh. Kamu jangan bilang saya masih muda, Terus hujan kemarin. Iya benar. Jadi adem. Kamu sampai berapa? Bisa jadi orang yang kamu temui sekarang, yang kamu ngomel-ngomel sama dia, yang kamu keras sama dia, yang kamu sakitin hatinya, bisa jadi itu adalah perjumpaan kamu terakhir dengan orang tersebut. Bisa jadi entah dia yang meninggal, entah kamu yang meninggal. Bisa jadi itu adalah perjumpaan terakhir kamu. Ya, kasih. Sama
Belajar buat tidak menyakiti siapa. Saya belajar, kamu juga harus belajar. Saya belajar. Sampai saat ini saya terus belajar. Semoga kamu juga terus belajar. Kita sama-sama terus belajar. Teman-teman sekalian, saya ingat ada seorang sahabat saya. Hari Selasa saya ketemu di tempat sini. Salah satu ada maulid di tempat saya hadir. Dia mengingat sama saya. Sehat. Saya begitu ketemu sama dia, sahabat saya, sangat dekat sama saya. Di awal-awal saya datang ke Indonesia, Jakarta, saya sering barengan sama dia. Tapi belakangan berapa tahun-tahun terakhir dia kadang-kadang sakit, kadang-kadang nggak bisa, kadang-kadang ada saudaranya yang sakit dan sebagainya. Dia jarang-jarang nemenin saya. Saya hari itu ketemu sama dia, senang banget lihat dia. Jadi di jalan mau ke tempat duduk itu, saya samperin dia, saya pelukin dia gitu. Saya pelukin dia, saya kangen sama dia. Saya bisikin, saya ngomong sama dia. Dan itu kedengeran sama orang-orang di sekelilingnya. Saya bilang sama dia, saya sayang sama kamu, kamu sahabat saya di akhirat. Saya bilang, saya sayang sama kamu, saya mau berteman dengan sahabat sama kamu di akhirat. Sebab saya sayang sama kamu. Dan habis itu saya duduk di majelis, dia juga yang kayak senang banget gitu ketemu saya yakin saya kangen sama dia juga kangen ke saya gitu. Jadi sekalian, dia itu karena dekat sama saya, dia pernah tuh dengerin kajian saya meninggal tuh paling bagus Jumat, malam Jumat atau hari Jumat gitu. Terus dia pernah dengar juga Nabi Muhammad meninggal Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awal tuh lahirnya Nabi juga meninggalnya Nabi. Dia bilang, Ustazah, berarti bagus ya Ustazah meninggal bulan Rabiul Awal. Saya bilang, bagus. Karena Nabi Muhammad itu meninggal di Rabiul Awal. Terus satu waktu di dekat keterangan saya bahwa waktu terbaik adalah sepertiga yang terakhir. Waktu paling indah adalah sepertiga malam yang hari Jumat subuh saya dapat telepon dia, saya angkat, yang ngomong saudaranya dengan tangisan, dia bilang Ustazah, dia meninggal. Kaget banget saya baru ketemu bahan yang lalu. Saya tanyain, emang dia sakit juga? Dia sakit, bangun jam 3-an, terus dia bilang, saya sakit perut, sakit banget perutnya itu. Akhirnya mau dibawa ke rumah sakit, belum sempat dibawa ke rumah sakit, dia kemudian baru itu meninggal dunia di sepertiga malam yang terakhir di malam Jumat di bulan Rabiul Awal. Dapat tiga-tiga ini, Masya Allah. Kita nggak tahu kemuliaan orang yang tidak tahu. Karena di samping kamu nggak tahu kemuliaan. Maka jangan berani-berani membentak atau nggak kasih bubuk misalnya itu. Jangan selonjoran, itu apa sakitnya? Berasa. Ya ampun. Hadir majelis tuh keluar, jangan dorong-dorongan. Jangan dorong-dorongan. Jangan, udah tenang aja. Buru-buru apa sih juga? Ya udah yang santai, biar semuanya selamat. Ini dorong-dorongan pegang jatuh. Astagfirullah. Malu saya. Pintu masjid ada yang lumpuh. Habis ini sih. Jangan. Ada yang rusak di sini. Astagfirullah. Ada naik ojek. Kebagus sama? Nah, yalah, insya Allah mudah-mudahan jadi orang yang tidak pernah mau menyakiti siapapun, baik lewat ucapan
Indonesia. Donat madu. Masuklah saya di situ, ya kan? Iya, Saya anak-anak nggak suka tahu ya. gimana ini perubahan-perubahannya nih. Sampai Ustaz Zainab tarik tangan saya, ketemuin ada seorang perempuan yang nggak ikutan nyambut saya. Saya nggak tahu, maksudnya saya awalnya nggak tahu kenapa dia nggak nyambut saya gitu, kayak nggak hormat anak aku kan. Yang lain-lain semua yang kecil, yang muda, yang tua, semuanya ikutan nyambut gitu. Tapi dia nggak duduk aja gitu kan. Sampai sini kita kenapa? Ternyata karena dia minta. Kebayang apa tadi? Susahnya hidup orang yang miskin Sama aja mana nggak pakai dalam. seluruhnya tidak. Beres dulu masak dulu nih udah jalan. Biasanya orang tuh kalau dikasih sakit suka ada gampang nyakitin orang. Kalau kepanjangan kan nggak enak langsung Suka masak. gampang Iya. emosi. Apalagi Iya. sakit gitu. Insya Allah. So itu sekalian, dia nih sakit gitu kan, sampai matanya ditutup. Segitunya, itu bibirnya senyumnya lebar banget, lebar banget. Terus Zainab deketin dia kan, terus nanyain kayak hari kalau lagi gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbuna karim, alhamdulillah. Jadi orang tuh mesti kayak gitu, Bu. Jangan mau tanyain apa kabar, utangnya banyak. Ada. Gimana kabarnya? Ini sakit itu. Ya ampun, kayak semua orang harus tahu penderitaan kamu. Harus tahu kesalahan kamu. Gak usah. Orang tuh biarin tahu kamu bahagia, kamu senang. Kan gitu ya? Iya. Orang tuh biarin kamu tuh taunya tuh kamu tuh punya. Gitu. Kalau kamu punya bagi. Biar sedikit kalau punya makanan bagi orang lain gitu. Jangan kalau mau makan tengok kanan kiri pas gak ada yang lihat apa. Ya Allah. Bu. Mari menertawakan diri sendiri. Sedih bener ya. Emang keadaan kita nih Besok ada di pasaran belajar terus. Di Zohor ya. Insya Allah belajar punya Tahu hati nih, belum dermawan, belajar punya hati yang baik. Kerja ya. Heeh. Wah, Lagi masuk siang. akhirnya Ustaz Zainab cium tangan gitu kan sama dia. Terus Zainab, Zainab al-Khatib, terus bangin mukanya gitu. Saya pikir buat Suka datang di situ, Bu? Zainab yang mana? Pernah berapa kali gitu? Ya, Jadi perumahan. 2 kali. Di rumah. Oh, perumahan komplek. Zainab, senang banget mungkin Ustaz Zainab Banyak juga yang datang. cukup lama gitu kan. Dulu sih belum begitu ya maksudnya. Belum begitu kan udah lama dikenal. Tapi itu sudah kan penutupan kemarin. Cucu bahkan ketemu sama neneknya gitu yang sangat sayang lebih gitu. Orang ngerti kali. Iya. Itu lega Terus orang. Ustaz Zainab ini saya tuh deketin saya, terus dia bilang, Baba, sambil tangan saya tuh ditaruhin ke tangannya Baba gitu. Baba, hari mana terus? Jat di Indonesia telah berilmu. Baba, ya jat talibatul ilm syarif, masyaallah ya kaila. Gitu kan? Baba ini nih katanya Halimah terus datang dari Indonesia nih, dia datang ke sini mau ilmu mau belajar gitu kan. Doain gitu. Baba pegang tangan saya, pakai tangan kanannya terus saja, saya salaman sama beliau, saya cium tangannya. Kemudian tangan kirinya tuh beliau raba-raba muka saya, kayaknya mau bayangin gitu. Oh, ini anak ternyata hidupnya pesek. Ini mau pegang-pegangin gitu muka saya. Dan teman-teman subhanallah loh, beliau nggak punya gitu kan. Tapi tuh nggak yang tangannya juga bau gitu, enggak. Wangi tangannya gitu ketika punya sesuatu kemudian harta itu yang dipakai beli itu punya kurang kasih gitu kan. Nah, kalau kita tambahan deodoran, ya kan gitu ya? Iya. Ya itu kita nggak punya boleh tapi harus wangi tetap ya, terutama mandi kan gitu tuh. Tuh dia bangun tuh Kak saya, disentuh-sentuh Kak saya gitu sambil dia sepertinya membayang-bayangkan gitu. Ya hayya wasahla bi Halimah, ya hayya wasahla bi Halimah gitu. Dia bilang selamat datang Halimah, selamat datang Halimah, ya hayya wasahla. Saya merasa kayak disayang banget gitu. Cinta saya buat
tuh habis pegang-pegang saya gitu ya, berusaha membayangkan seperti apa rupanya, terus tangannya diletakkan di dada saya. Dia kemudian itu ditangkap wahana yang ada di syurga, wahana yang ada di syurga. Semoga Allah tidak pernah menyusahkanmu, semoga Allah tidak pernah menyengsarakan hidupmu. Kami saya mimpi anak saya, anakku, semoga Allah tidak pernah menyengsarakanmu, semoga Allah tidak pernah menyengsarakan. Dia terus doa kayak gitu, saya pikir udahan nih, udah kayak berapa kali diulang-ulang, udahan teman-teman. Dia terus doa, Allah menghati masyarakat, Allah menghati masyarakat, Allah menghati masyarakat, Allah menghati masyarakat. Dia doa terus aja sambil dengan suara parau dia nangis, teman-teman. Doain saya, Allah menghati masyarakat. Semoga Allah tidak pernah menyengsarakanmu ya nak, semoga Allah tidak pernah menyengsarakanmu ya nak. Allah la tu'atilha ya Allah, la tu'atilha ya Allah. Jangan pernah siksa dia ya Allah, jangan pernah susahkan dia ya Allah, jangan sengsarakan hidupnya ya Allah. Aku minta padamu ya Allah, jangan sengsarakan dia ya Allah, jangan sengsarakan dia ya Allah. Terus doain kayak gitu, enggak berhenti. Perempuan saya yang asalnya cuma sekedar bilang amin, amin. Lama-lama saya ikutan nangis juga barengan dia. Saya pikir ya ampun, saya yang bikin dosa, saya yang pantas disiksa. Kenapa ada orang yang bahkan saya baru ketemu beberapa detik, beberapa menit, kemudian mendoakan saya seolah-olah saya adalah cucunya, seolah-olah bahkan dia yang kayaknya habis ngerjain dosa gitu. Saya yang bikin salah, saya yang jadi anak yang gak benar, saya yang jadi perempuan yang punya banyak dosa-dosa. Pada Allah SWT, saya bahkan gak pernah waktu itu mendoakan ampunan buat diri saya seperti perempuan ini mendoakan buat saya. Kaca kopennya Baji. Saya jadi merasa begitu berhaka. Saya begitu merasa begitu boleh kepada diri saya. Allah, saya bikin dosa, saya gak pernah minta ampun ke segininya. Perempuan gak pernah kenal saya, mungkin ampun buat saya. Dan secara spesifik tidak pernah sengsarakan hidupnya ya Allah. Abu Zahra. Makasih ya Baji ya. Kalau hidup saya sengsara, apa ruginya buat kamu? Kamu gak rugi apa-apa. Rumah Latifah gak rugi apa-apa kalau Allah menyengsarakan saya. Segitunya dia mendoakan saya dengan penuh khusyuan, sampai dadanya naik turun. Sampai dadanya naik turun. Allah menghati masyarakat ya Allah, la tu'atilha ya Allah, la tu'atilha ya Allah. Jangan siksa diri ya Allah, jangan susahkan hidupnya ya Allah, jangan susahkan hidupnya ya Allah. Kayak 15 menit, 20 menit saya gak tahu saya merasa seperti sedang dibersihkan dengan sebersih-bersihnya. Saya merasa seperti sedang didekat dengan kasih sayang yang luar biasa. Saya merasa seperti sedang dihadiahi dunia dari sisinya. Saya merasa seperti sedang dihaturkan kepada Allah, dimohonkan syafaat di hadapan Allah agar Allah tidak menyengsarakan hidup saya selama-lamanya. Sampai sudah lama doa terus Gajinya 5. Doa aja deh. Saya irit sih. sampai saya pulang, saya terus soalnya garam. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Tidak ngerti saya diri saya sendiri. Maafin saya ya Allah. Segini kuat, saya tahu waktu itu saya kenapa segini kuatnya ya Allah, saya nggak Aku beli yang beli. saya 19 tahun terus saya belum ngerti caranya menyayangi istri, caranya berdoa. Saya Sama kayak ngerti sampai hari ini.
Bapak mengajarkan saya banyak hal. Mendoakan diri sendiri dengan penuh kesungguhan. Allah mau lihat air mata. Kesungguhan yang tidak bahagia. Bapak tidak mengajarkan kepada saya tentang berpikir doakan. Doa adalah hadiah tertidak yang dapat kamu terima. Gue buat. Coba sisi. Doain orang tuamu. Ayo, ayo. Ambil. Kamu tak takut kalau orang tuamu yang bahkan mungkin sudah berada dalam kuburan disiksa Allah? Berapa banyak air matamu tumpah untuk mendoakan agar ibumu, ayahmu yang sudah berada dalam alam kubur tidak diazab oleh Allah SWT. Doakan anakmu agar Allah tidak pernah menyesalkan Kamu juga suka aja Bu. Di pondok bambu. agar Allah selalu Yang bisa Aisyah pondok bambu. Kapan? Tiap selesai. Ibu ke sana selalu. Kalau kerja ya udah. Kalau pas masuk siang. Ini kamar dari Iya. Ya Allah, saya kesel sama dia ya Allah. Balas Memang jauh banget pondok bambu. itu. Memang. Ya Allah, suami saya telah mengkhianati cinta. Naik kereta sama. Begitu. Naik busway. Itu dari mana? Kok ke pondok bambu? Kok kereta dulu? Kereta. Iya, mau di tempat kan baru naik Gojek. Iya. Coba besar. Gojek bareng. Aku Bang Waru. Sama itu di busway. Kalau saya Sama ibu naik Gojek. karena naik busway juga. Oh, Biko ya. Busway dari Lenteng kan. Iya. dan sayangilah semuanya. Yang kamu Kalau ke kenal, Alihat baru naik kereta. Kalau Iya, sini naik ke busway. situ ya. Kereta jalan ya, lihat ya. Enggak. Ini kalau angkot juga. Aman, Gojek itu kan. jangan aku jauh kan. buat orang lain Itu malam-malam isi lingkup Gojek Linggo ya, benar. doain orang doain sampai kamu lupa mendoakan dirimu sendiri. Sebab setiap kali kamu mendoakan orang lain ada malaikat-malaikat yang tak lupa mendoakan dirimu. Pondok bambu kok dari Tebet naik Gojek baru udah jauh. Jauh ya. Hah? Yuk belajar, Selamat ya. belajar sayang sama orang, belajar punya empati sama orang, belajar punya rahmat. Pakainya ke depan. Ya, maksudnya Bahkan pada penjahat paling laknat sekalipun, pandanglah ia dengan pandangan penuh rahmat. Insya Allah. maafin, yang bikin salah maafin. Gak usah doain dulu, doain baik aja semua. Ya, doa itu jangan cuma urusan dunia. Ubah dari semua doa dipilih satu doa itu. Allah hatu atin hayal, Allah hatu bisyati. Hanya doa itu aja yang beliau doakan. Beliau nggak bilang ya Allah kasih ilmu yang banyak pada anak ini, enggak. Punya ilmu banyak belum tentu dibahagiakan hidup sama Allah. Allah juga nggak milih doa, misalnya kayak ya Allah jadikan hidupnya bergelimangan harta. Belum tentu hidup bergelimangan harta bahagia. Makanya Bu, kalau doa itu jangan urusan duit dulu. Ada yang lebih penting buat kamu minta kan pada Allah SWT. Buat anakmu, buat suamimu, buat saudara-saudarimu. Jangan cuma urusan duit aja yang dimintain. Kita sudah semestinya naik kelas. Kita memikirkan buat dunia dan akhirat kita agar Allah selalu merahmati kita, agar selalu Allah menyayangi kita dan
Subhanahu wa Ta'ala tak sampai hati menyengsarakan kehidupan kita dan keluarga kita, dunia dan akhirat kita. Insya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.